Sekarang mereka menyalahkan pria kulit putih atas pengambil alihan oleh Islam. Dan yang saya maksud dengan mereka adalah perempuan liberal yang entah bagaimana selalu berhasil melampaui kebodohan mereka sendiri dan membuktikan diri sebagai kelompok manusia paling bodoh di planet bumi. Maksud saya, kadang-kadang saya benar-benar tidak percaya hal-hal yang saya lihat di internet itu nyata. Kalian akan mendapatkan tontonan yang benar-benar bodoh. Aku benar-benar mulai muak dengan ini. Aku benar-benar lelah harus mengulang-ulang hal yang sama terus-menerus. Apa yang membuatmu muak? Apa yang harus kamu ulangi terus-menerus berkali-kali? Aku rasa kamu sebenarnya tidak perlu mengulang apapun. Kamu bisa saja bilang diam. Tapi mari kita biarkan saja kamu mempermalukan dirimu sendiri. Jadi hari ini di Berlin terjadi sebuah serangan. Sebuah van menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan parade kebanggaan Berlin yang diadakan setiap tahun. Itu adalah parade yang sangat besar, salah satu yang terbesar. Dan mereka melukai. Seingatku saat aku membuat video ini, jumlahnya bisa berubah. 17 orang terluka dan 1 orang meninggal. Jadi, 1 orang meninggal di parade gay di Berlin. 17 orang terluka, dan kamu merasa frustrasi tentang hal ini. Tentu saja kamu merasa frustrasi tentang hal ini karena ini benar-benar gila. Dan kenapa orang-orang ingin melakukan serangan teror? Dan kamu pasti akan memberitahu kami siapa pelaku serangan teroris ini kan? Dan bahwa mereka lah masalahnya kan? Tentu saja kan? Itu masuk akal kan? Oke, jadi ini adalah berita yang masih berkembang. Akan ada hal-hal yang akan muncul dan berubah seiring perkembangan cerita ini. Kamu tahu, seperti biasanya. Jadi tersangkanya adalah seorang ekstremis Islam. Itu dia. Oke, tentu saja itu seorang ekstremis Islam. Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Aku bisa menebaknya hanya dari fakta bahwa ini adalah serangan teroris di parade gay. Maksudku, sebut saja aku gila. Sebut aku jenius. Sebut aku apapun yang kamu mau. Aku cenderung bisa menangkap hal-hal seperti ini. Ini seperti intuisi perempuan yang kuat. Sesuatu yang jelas-jelas kamu tidak punya. Oke, jadi apakah sisa videonya akan membahas tentang kamu yang mengkritik para Islamis yang menyerang kaum gay? Maksudku, kamu punya rambut ting, jadi pasti kamu agak berafiliasi dengan mereka. Mereka sedang dicurigai sekarang. Itu yang aku baca, oke? Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang seluruh populasi Muslim hanya karena tindakan 1 orang ini. Karena ini hanya 1 orang saja kan? Itu tidak sering terjadi. Maksudku, kita tidak bisa melihat data dan mengaitkan terorisme dengan ekstremisme Islam. Tidak. Ini hanya 1 orang saja. Cuma 1 pelaku tunggal, teman-teman. Cuma 1 pelaku tunggal. Tapi yang bisa aku katakan adalah orang-orang yang merayakan hal ini semuanya pria kulit putih, pria muda kulit putih dengan salib di profil mereka. Karena kita semua sudah melihatnya. Kita semua sudah melihat bagaimana kalian bereaksi terhadap orang gay dan bagaimana kalian terus-menerus berharap hal buruk terjadi pada mereka. Aku terus-menerus menerima komentar kebencian di video-videoku, terutama tentang orang trans. Tunggu sebentar. Kamu bilang seorang Islamis baru saja melakukan serangan teroris terhadap kaum gay. Oke, dialah yang melakukan serangan teroris. Dan kamu justru bermasalah dengan orang-orang di internet yang sebenarnya tidak terkejut dengan hal ini. Dan aku tidak tahu pria kulit putih dengan salib mana yang kamu maksud. Itu kelompok yang kamu permasalahkan. Pria kulit putih secara umum. Mereka adalah... Apa kamu mencoba mengatakan bahwa pria kulit putih dengan salib itu yang mempengaruhi kaum Islamis untuk membenci kaum gay? Karena kalau memang begitu, temanku, kamu benar-benar ahli dalam memutarbalikkan logika. Sebenarnya itu cukup mengesankan. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik kelompok kambing hitam lain dan pura-pura merekalah yang sebenarnya melakukan kekerasan. Padahal kamulah pelakunya. Kamu memegang keyakinan yang persis sama dengan pria yang melakukan serangan ini. Maafkan aku. Apakah mereka yang melakukan serangan teroris itu? Atau apakah mereka hanya membicarakannya secara online? Karena kebebasan berbicara berarti kamu bisa membicarakan apa saja di internet. Mungkin yang melakukan kekerasan dalam cerita ini adalah mereka yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan itu. Bukan yang hanya menjelaskannya secara online. Pernahkah kamu memikirkan itu? Wanita bijak berbaju merah muda dengan anting hidung berbentuk tapak kuda. Dan kamu sedang berusaha menjauhkan diri dari hal itu. Dan kamu tahu kenapa kamu mencoba melakukan itu. Karena kamu malu. Dan memang seharusnya begitu. Benar. Oke. Kata terbelakang yang terlintas di benakku. Oke, jadi serangan apa yang dia bicarakan? Bagi kalian yang belum tahu, saat ini polisi sedang memburu tersangka setelah 1 orang tewas dan 16 orang terluka dalam serangan di acara Berlin Pride. 1 wanita meninggal dunia. Sebuah mobil menabrak kerumunan di acara ini.
Beberapa orang juga dilaporkan telah ditusuk dalam serangan tersebut, yang terjadi tak lama sebelum pukul 10 malam. Oke, pihak kepolisian mengatakan bahwa perburuan tersangka sedang berlangsung. Petugas telah merilis foto tersangka, yang menurut mereka memiliki hubungan dengan kalangan Islamis. Namun, belum ada penangkapan yang dilakukan. Dan maksudku, kalian pasti akan terkejut melihat bahwa inilah fotonya. Maksudku, siapa yang pernah menyangka bahwa beginilah penampilan pria itu kan? Maksudku, kalau kamu menonton videonya, kamu pasti mengira pelakunya adalah orang kulit putih. Dan inilah yang ingin aku bicarakan sebentar. Karena serangan teroris itu sendiri sangat memilukan. Benar-benar memilukan. Kita semua membenci terorisme. Tapi kita melihat dan kita tahu bahwa terorisme meningkat karena ideologi tertentu. Dan sayangnya, bukan orang kulit putih. Sekarang, coba lihat ini sebentar. Dan aku penasaran, apakah ini dari kejadian di Berlin? Tapi baiklah, jadi inilah serangannya. Mungkin itu terjadi sekitar jam 10 pagi. Oke, jadi ini adalah parade kebanggaan, yang sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Menurutku, acara seperti ini bukan untuk orang yang sehat secara mental. Ini terlihat seperti orang-orang yang sangat tidak stabil secara mental. Kalau menurutku, tidak ada satupun dari ini. Tidak ada satupun yang terlihat sehat atau normal secara sosial. Tidak ada sama sekali. Menurutku, secara pribadi, ini sangat-sangat aneh. Aku tidak suka. Aku tidak suka topeng-topengnya, hal-hal aneh seperti serigala itu. Pokoknya ini terasa aneh. Terasa aneh. Apa yang kamu lakukan di belakang sana? Mundur, tidak, mundur. Ini milik publik. Benar. Kamu sedang berbalik. Oke, sekarang aku tidak tahu parade apa ini. Dan ini adalah video serangannya. Ini video teknologi kan? Oke. Acara itu benar-benar dihentikan. Jelas, orang-orang panik karena terorisme. Tapi aku ingin kamu menonton video ini sebentar. Karena menurutku, inilah yang semakin sering kita lihat di media arus utama sekarang. Ini adalah seorang wanita. Ihre Kompetenz fühlt sich natürlich vor allen Dingen. Dia diwawancarai. Komunitas queer tentu saja merasa paling terancam oleh kelompok sayap kanan. Jadi ini adalah reporter dari NTV, Doros Taitz, yang sedang melaporkan tentang serangan teroris di Berlin. Dan dia bilang, sebelum mereka tahu siapa pelakunya, mereka langsung bilang, ini pasti kelompok sayap kanan, ini pasti kelompok sayap kanan, ini pasti kelompok sayap kanan. Lalu, beberapa jam kemudian, foto ini dirilis ke publik. Dan tebak apa yang terjadi? Ternyata bukan kelompok sayap kanan. Karena anggapan bahwa mereka adalah ekstremis hanyalah sebuah kedok. Adalah hal yang wajar jika orang-orang melihat video parade kebanggaan gay yang sekarang sudah mencapai titik yang benar-benar ekstrim, sangat ekstrim, dan ingin membicarakannya. Untuk mengomentarinya, untuk tidak setuju, tidak senang dengan hal itu, untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang bermasalah dengan masyarakat kita yang merayakan hal tersebut. Oke, itu adalah hal yang sah. Dan aku mengerti bahwa hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tapi itu juga bagian dari kebebasan kita untuk membicarakan sesuatu, bahkan jika itu kontroversial dan rumit. Cukup bicarakan dengan cara yang bernuansa. Namun, apa yang didorong oleh media setiap hari sepanjang waktu adalah bahwa kekerasan sayap kananlah yang membuat orang-orang ini tidak aman. Kekerasan sayap kananlah yang membuat orang-orang ini tidak aman. Sekarang, aku tidak mengatakan bahwa tidak ada kekerasan dari sayap kanan terhadap kaum gay. Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak, karena memang kadang-kadang ada. Tapi ironisnya, media membicarakan hal ini. Dan ada gadis ini yang mengeluhkan tentang hal ini. Namun, serangannya justru dilakukan oleh seorang Islamis. Dan kamu harus mulai bertanya pada dirimu sendiri di titik tertentu. Kenapa begitu? Kenapa mereka selalu ingin menyudutkan kelompok tertentu, yang berani mengkritik hal-hal yang tidak mereka sukai di masyarakat dan menyalahkan mereka sebagai ekstremis? Padahal sebenarnya yang melakukan kekerasan justru mereka, bisa dibilang yang tergabung dalam kelompok Gays for Palestine. Dan mereka mengaku cinta, dan ini dan itu. Yang sebenarnya omong kosong, benar-benar omong kosong dari awal sampai akhir. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan. Kamu mengerti maksudku kan? Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.